Oknum polisi Polres Pacitan yang ruda paksa tahanan wanita sudah dipecat, berikut fakta yang terkuak. Surya Ko-id, Surabaya, pada Jumat, 25 April 2025, Polda Jawa Timur mengumumkan bahwa seorang oknum polisi dari Polres Pacitan, Aibtu LC, telah dipecat dari institusi Polri setelah terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual dan persetubuhan terhadap seorang tahanan wanita berinisial PW, 21. Kasus ini mengguncang masyarakat karena dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung bagi rakyat, bukan pelaku kejahatan. Latar belakang kasus. PW, yang terlibat dalam kasus perdagangan manusia, berperan sebagai muncikari yang menjual anak di bawah umur kepada pria hidung belang di sebuah hotel yang terletak di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dalam proses penahanannya, PW ditempatkan di rutan Mapolres Pacitan. Disinilah, oknum polisi LC yang bertugas sebagai pejabat sementara Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti, mulai melakukan tindakan pelecehan terhadapnya. Perbuatan LC terhadap tahanan. Sejak Maret 2025, LC melakukan pelecehan seksual terhadap PW di dalam ruang tahanan. Kejadian-kejadian ini berlangsung sebanyak 4 kali di area rutan Mapolres Pacitan, yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi tahanan. Pada 2 April 2025, LC melakukan aksi terbarunya, yang lebih parah, yakni meruda paksa PW di ruang berjemur wanita di dalam rutan tersebut. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, menjelaskan dalam konferensi pers pada Kamis, 24 April 2025, bahwa tindakan LC ini sangat mencemarkan nama baik Polri. Tersangka LC melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul sebanyak 4 kali. Dan terakhir, terjadi pencabulan hingga persetubuhan yang dilakukan di ruang berjemur wanita rutan Mapolres Pacitan, ujar Abraham. Kasus ini mulai terbongkar setelah PW mengadukan tindakan LC kepada pihak berwenang. Laporan tersebut kemudian diterima oleh pihak internal Si Propam Polres Pacitan, yang segera berkoordinasi dengan bidang Propam Polda Jatim untuk melakukan penyelidikan mendalam. Pihak Propam Polda Jatim melakukan penyelidikan yang sangat cepat dan menyeluruh, mengingat tingkat keparahan perbuatan yang dilakukan oleh seorang anggota kepolisian terhadap seorang tahanan. Pada 21 April 2025, LC resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukannya terhadap PW. Penyidik Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jatim yang menangani kasus ini, mengungkap bahwa LC melanggar pasal 6 huruf C dari Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mengatur tentang tindakan pencabulan dan pemerkosaan terhadap korban yang berada dalam posisi lemah, seperti tahanan. Sidang Komisi Kode Etik Polri, KEP. Setelah kasus ini terungkap, LC juga menghadapi proses sidang etik di Komisi Kode Etik Polri, KEP. Pada 23 April 2025, sidang etik digelar di ruang sidang bidang Propam Mapolda Jatim. Dalam sidang tersebut, LC terbukti melanggar sejumlah peraturan terkait kode etik profesi kepolisian. Berdasarkan hasil sidang tersebut, LC dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi Polri, PTDH, yang menandakan bahwa ia telah dicabut keanggotaannya dari kepolisian. Pelanggaran yang dilakukan oleh LC. Beberapa pasal yang dilanggar oleh LC dalam pelaksanaan tugasnya sebagai anggota Polri antara lain. 1. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur bahwa seorang anggota Polri dapat dipecat apabila terbukti melakukan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik institusi. 2. Pasal 5 ayat 1 huruf B dan C, Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia No 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi, KEP, dan Komisi Kode Etik Polri, KEP,
yang menyebutkan bahwa seorang anggota Polri yang melakukan tindakan asusila atau yang merusak integritas institusi dapat dipecat. 3. Pasal 8 huruf C ayat 1, 2, dan 3, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan KEP yang mengatur kewajiban anggota Polri untuk menjaga integritas dan kehormatan profesi. 4. Pasal 10 ayat 1 huruf D, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan KEP yang menyebutkan bahwa anggota Polri yang melakukan tindakan tidak terpuji terhadap masyarakat, terlebih yang menyebabkan dampak buruk pada reputasi Polri, harus dijatuhi sanksi tegas. 5. Pasal 13 huruf F, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang KEP dan KEP yang menyatakan bahwa pelanggaran berat terhadap kode etik akan berujung pada pemecatan. Dampak dan tindakan lanjut. Kasus ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat bagi anggota kepolisian yang melanggar hukum dan etika profesi dalam institusi Polri. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Niko Afinta, menegaskan bahwa langkah tegas ini diambil untuk memulihkan citra Polri di mata masyarakat. Kami memastikan bahwa kasus ini tidak akan merusak integritas Polri sebagai lembaga yang harus menjadi pelindung bagi masyarakat. Kami tidak akan mentolerir tindakan yang mencederai kepercayaan publik terhadap kami, ujar Kapolda Jatim. Kasus ini juga mengundang sorotan publik yang semakin kritis terhadap perlindungan hak-hak tahanan di Indonesia. Banyak pihak mendesak agar sistem pengawasan terhadap anggota Polri diperketat, terutama dalam hal penanganan tahanan, guna mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Proses hukum lanjutan. Saat ini, LC tengah menjalani proses hukum pidana atas perbuatannya. Pihak Polda Jatim memastikan bahwa proses hukum ini akan dilanjutkan dengan transparansi penuh dan setiap pelanggaran yang terungkap akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pihak penyidik memastikan tidak akan ada yang ditutup-tutupi dalam penyidikan ini, dan setiap pihak yang terlibat dalam melindungi pelaku atau menghalangi proses hukum akan diusut secara tegas.